wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Fadila Ma'ruf, mahasiswa jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan materi patofisiologi tentang shock. Shock sendiri adalah hambatan di dalam peredaran darah perifer yang menyebabkan perfusi jaringan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sel akan zat makanan dan membuang sisa metabolisme atau suatu perfusi jaringan yang kurang sempurna. Shock sendiri terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama ada shock hipovolemic, shock sepsis, shock kardiogenik, shock neurogenik, dan shock anafilaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai shock sepsis. Shock septic atau sepsis. Menurut Henderson, shock septic adalah shock akibat infeksi berat di mana sejumlah bagian besar toksin memasuki peredaran darah. Bakteri Escherichia coli merupakan kuman yang sering menyebabkan shock septic. Secara umum, shock septic adalah invasi aliran darah oleh beberapa organisme yang mempunyai potensi untuk menyebabkan reaksi pejamu umum toksin. Hasilnya adalah keadaan ketidakadekuatan perfusi jaringan yang mengancam kehidupan. Shock ini sering terjadi pada bayi baru lahir, usia di atas 50 tahun, dan penderita gangguan sistem kekebalan. Patofisiologi shock septic, yaitu respon imun yang membangkitkan aktivitas di berbagai mediator kimiawi yang mempunyai beberapa efek yang mengarah pada perembasan cairan dari kapiler yang mengarah pada shock, yaitu peningkatan permeabilitas kapiler yang mengarah pada perembasan cairan dari kapiler dan vasodilatasi. Sebelum terjadinya shock septic, biasanya didahului oleh adanya suatu infeksi sepsis. Infeksi sepsis bisa disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Pada bakteri gram negatif yang berperan adalah lipopolisakarida atau LPS. Suatu protein di dalam plasma dikenal dengan LBP atau lipopolisakarid binding protein yang disintesis oleh hepatosit. Diketahui berperan penting dalam metabolisme LPS. LPS masuk ke dalam sirkulasi, sebagian akan diikat oleh faktor inhibitor dalam serum seperti lipoprotein, kilomikron, sehingga LPS akan dimetabolisme. Penyebab shock septic terjadi akibat racun yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dan akibat sitokinesis atau zat yang dibuat oleh sistem kekebalan untuk melawan suatu infeksi. Racun yang dilepaskan oleh bakteri bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan peredaran darah. Tanda dan gejala shock septic terdiri dari demam tinggi, vasodilatasi, peningkatan HR, penurunan tensi darah, flush skin atau kemerahan sebagai akibat vasodilatasi. Bila shock memburuk, beberapa organ akan mengalami kegagalan seperti ginjal, produksi air kemih akan berkurang pada paru-paru, gangguan pernafasan, dan penurunan kadar oksigen dalam darah, jantung, penimbunan cairan, dan pembekakan. Faktor risiko terjadinya shock septic yaitu penyakit menahun seperti kencing manis, kanker darah saluran kemih kelamin, hati, kandung empedu, usus infeksi, dan pemakaian antibiotik jangka panjang dan tindakan medis atau pembedahan. Berikut adalah mekanisme infeksi sepsis. Yang pertama, bersumber dari sumber infeksi. Lalu, bakteri akan memasuki darah dan akan mengakibatkan bocornya pembuluh darah dan terjadi disfungsi organ, yaitu kondisi di mana organ tidak melakukan fungsinya yang diharapkan. Dan yang terakhir, organ akan mati. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.